Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keilmuan psikologi dengan bidang ilmu lain. Sejarah dan definisi psikologi. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari kata Yunani, yakni psikis yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Dan dapat disimpulkan bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Akan tetapi, ilmu jiwa ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, sehingga menimbulkan berbagai pendapat mengenai definisi psikologi yang berbeda. Seperti menurut Gardner Murphy, psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Menurut Boring, Edward, Herbert, Langford, Harry, dan Well pada tahun 1948, psikologi adalah studi tentang hakikat manusia. Menurut Clifford dan Morgan pada tahun 1966, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan. Sebelum psikologi berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan pada tahun 1879, psikologi dipelajari oleh filsafat dan filsafat sudah mempelajari gejala-gejala kejiwaan sejak 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi, yaitu melalui filsuf-filsuf Yunani kuno. Di antara para filsuf itu ialah Thales pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai bapak filsafat. Beliau mengartikan jiwa sebagai suatu yang supernatural. Dari sejarah yang berawal dari filsafat dan ilmu fal, jelaslah bahwa psikologi berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Psikologi sangat berguna dan dapat banyak membantu kehidupan manusia. Ilmu sosial adalah yang pertama berhubungan dan terdekat dengan psikologi, karena hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan dalam ilmu sosial dikembangkan berdasarkan perilaku manusia atau kelompok manusia termasuk dalam ilmu-ilmu sosial, misalnya sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, antropologi, dan filsafat. Sosiologi, gejala seperti urbanisasi atau konflik antar kelompok memerlukan penjelasan psikologi, sehingga timbul cabang psikologi yang khusus mempelajari masalah-masalah sosial sehingga dinamakan psikologi sosial. Ilmu ekonomi, naik turunnya harga atau kurs valuta asing atau berhasil tidaknya suatu upaya marketing tidak hanya tergantung pada hukum supply and demand dalam ilmu ekonomi, tetapi juga dalam proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang terlibat dalam proses ekonomi, seperti penjual, pembeli, produsen, konsumen, bank, pasar, dan lain-lain. Bahkan pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2004 adalah seorang psikologi, yakni Daniel Kahneman. Ilmu hukum, ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai kebenaran dan keadilan. Ini jelas terkait erat dengan psikologi karena kebenaran dan keadilan itu sendiri sangat subjektif dan karenanya bersifat psikologis. Banyak saksi psikologi dalam sidang-sidang pengadilan yang menyangkut hak kepemilikan anak, pencemaran nama baik, dan bahkan terorisme. Ilmu politik, di Amerika Serikat, semua dibantu oleh satu armada sarjana psikologi untuk memenangkan pemilihan yang belum tentu dimenangkannya. Sebaliknya, Gus Dur dan Megawati yang oleh banyak orang dianggap kurang memenuhi syarat untuk menjadi presiden justru bisa menduduki jabatan itu hanya karena secara psikologis mereka punya karisma terhadap masa mereka masing-masing. Timbulnya cabang psikologi politik adalah menjawab masalah-masalah seperti itu. Filsafat, tentu saja psikologi tidak dapat melepaskan diri dari filsafat sebagai ilmu induknya. Pertanyaan-pertanyaan hakiki atau mendasar seperti apa dan siapakah manusia itu bisa saja diupayakan jawabannya melalui pengamatan, bahkan eksperimen-eksperimen objektif tentang perilaku. Akan tetapi, jawaban tuntasnya tetap harus dicari dalam filsafat. Yang terakhir adalah antropologi. Setelah filsafat, antropologi yang secara sistematif mempelajari perilaku manusia. Awalnya mereka hanya mempelajari perilaku-perilaku manusia dalam kelompok-kelompok etnik primitif. Sekarang, psikologi antropologi sudah diterapkan dalam manajemen modern. Kelebihan psikologi juga banyak membantu berbagai profesi, seperti dokter untuk mengadakan pendekatan yang sebaik-baiknya terhadap seorang pasien, arsitektur dalam membuat rumah yang nyaman bagi penghuni-penghuninya, guru dalam mendidik muridnya, manajer dalam mengatur pegawai-pegawainya, tentara dalam menyusun perang, dan terakhir polisi dalam menghadapi tahanan dan huru-hara dan sebagainya. Tujuan mempelajari ilmu psikologi sosial adalah untuk menghadapi sesuatu sosial yang semuanya tidak baik. Oleh sebab itu, setiap orang memerlukan pengetahuan tentang ini agar tidak mudah terpengaruh. Selain itu juga untuk membekali diri dengan pengetahuan, mengidentifikasi, menganalisis, menyusun alternatif, dan pemecahan masalah sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.